Shalom adik-adik sekolah minggu, kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Kita kembali lagi beribadah bersama-sama. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kita sama-sama nyanyikan pujian kita ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Namun Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat tersinggah. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini ketika menghadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Namun Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat tersinggah. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami anak-anak. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Hanya oleh karena nama-Mu saja yang patut kami puji, kami sembah, kami agungkan, dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan akan ibadah sekolah minggu kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat anak-anak, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita memasukkan kita dan bergirang bagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Nah, adik-adik, kita sudah bergirang bagi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kakiku terang
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan mengurapi setiap kami, terlebih adik-adik kami yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini Bapa. Memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan, yang memberikan firman ini dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik? Pasti semuanya luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita nafas hidup. Ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik semuanya, hari ini Kak Nofri akan menceritakan satu kisah firman Tuhan atau membagikan firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Kita akan melihat di dalam Alkitab kita. Bagi adik-adik yang memegang Alkitab, boleh dibuka. Mari kita melihat di dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-52. Kak Nofri akan membacakan ayat ini. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah adik-adik semuanya, ini adalah kisah tentang seorang Bartimeus di mana dia dilahirkan buta. Kalau buta itu kita tahu semua ya adik-adik, artinya bahwa dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Yang dia bisa rasakan adalah hanya gelap saja. Nah Bartimeus ini setiap hari selalu duduk di pinggir jalan, selalu meminta-minta untuk bisa makan, meminta apapun yang dikasih orang kepada dia. Nah adik-adik, pada saat itu Bartimeus itu mendengar bahwa Yesus akan masuk ke daerah itu yang bernama tadi firman Tuhan bilang di kota Yeriko, di Yeriko. Nah dia mendengar, karena dia tidak bisa melihat, dia hanya mendengar, oh Yesus datang ke kota Yeriko. Nah selama ini karena dia tidak bisa melihat, dia hanya mendengar bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus itu bisa menyembuhkan, Yesus itu bisa melakukan mujizat. Nah sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yeriko, wah dia sangat senang. Dia berkata, wah saya pasti akan sembuh, saya akan minta kepada Yesus. Nah benar adik-adik apa yang terjadi kepada Bartimeus? Kalau kita melihat tadi terakhirnya ya, akhirnya dia bisa melihat. Nah sekarang kita akan belajar beberapa hal apa yang dilakukan oleh Bartimeus sehingga dia bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kita belajar adik-adik, kita melihat pada ayatnya yang ke-47. Di sana dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah yang pertama yang dilakukan oleh
Bartimeus adalah ketika dia dengar ada Yesus, dia berteriak. Dia berteriak, dia berseru, dia meminta belas kasihan Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, demikian juga dengan adik-adik semua. Kalau membutuhkan pertolongan, harus berseru kepada Yesus. Artinya berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau misalnya adik-adik mau ujian, atau pengen melanjutkan sekolah di mana, atau pengen nanti masa depannya bagaimana, yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya akan ujian. Atau Tuhan Yesus, tolong saya pengen sekolah di sini, sebutkan nama sekolahnya. Nah, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan mendengarkan setiap doa-doa anak-anaknya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus, dia meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Bartimeus. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Bartimeus sehingga dia bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus adalah yang kedua, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-50. Sana dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang kedua yang dilakukan oleh Bartimeus adalah dia menanggalkan jubahnya, lalu dia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Artinya apa adik-adik? Kalau menanggalkan jubahnya itu, jadi selama dia mengemis di pinggir jalan, dia duduk di pinggir jalan, dia memakai firman Tuhan bilang ya jubah seperti baju luar itu dia pakai supaya dia nggak kedinginan. Nah, ketika dia dipanggil, dia berdiri. Yang dilakukan adalah dia membuka jubahnya ini. Yang tadinya jubahnya itu dia pakai supaya dia nggak kedinginan, supaya dia nyaman, ya, supaya dia hangat kalau dia duduk di pinggir jalan minta-minta. Nah, yang dia lakukan, dia buka itu. Artinya apa adik-adik? Bahwa dia melepaskan kebiasaan-kebiasaan lamanya yang dulunya dia merasa nyaman dengan jubahnya itu supaya dia nggak dingin, supaya dia nyaman. Yang dia lakukan, dia lepaskan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, kita harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Adik-adik harus menanggalkan sifat-sifat lama yang dulu mungkin suka ganggu temennya, yang dulu mungkin suka bikin nangis adiknya di rumah, yang dulu mungkin suka ngelawan orang tua. Tetapi karena adik-adik sudah merasakan kasih Tuhan, karena adik-adik sudah setia kepada Tuhan, maka sifat-sifat yang lama itu, sifat-sifat jelek yang lama itu harus dilepaskan. Sehingga ketika datang kepada Yesus, ketika datang kepada Tuhan, kita adalah, adik-adik adalah memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dengan Bartimeus, dia menanggalkan jubahnya, dia berdiri, dia pergi mendapatkan Yesus. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh Bartimeus, kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan yang ketiga adalah Bartimeus punya iman kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dia. Demikian juga dengan adik-adik, ketika sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, sudah meninggalkan sifat-sifat lama, sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan ketika harus percaya betul, percaya sungguh-sungguh ketika berdoa, aku percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik buat saya. Tuhan Yesus akan mendengarkan doa-doa saya. Jadi harus percaya kepada Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus pasti akan menolong kita.
Demikian yang dilakukan oleh Bartimeus. Hingga pada akhirnya firman Tuhan bilang, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pada saat itu Bartimeus mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Dia bisa melihat, dia bisa melihat dunia, dia bisa melihat, oh Yesus itu seperti ini. Wah, saya melihat wajah orang-orang. Dan dia sangat senang sekali, dia sangat bersuka cita. Dan akhirnya dia mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan hari ini ditanam di dalam hati. Percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikian video sekolah minggu kita hari ini untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Sampai jumpa dalam video sekolah minggu kita yang selanjutnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.